Mengingat masih banyak yang masih bertanya sampai saat ini tentang update terbaru pinjol yang ada dan tidak ada DC lapangannya. Nah, kali ini saya akan kembali sampaikan update terbaru, informasi terbaru tentang pinjol OJK mana saja yang tidak ada DC lapangannya. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu, silahkan disimak sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini saya akan kembali membahas tentang deretan pinjol legal OJK yang tidak ada DC lapangannya sampai hari ini ya. Ini sumbernya dari orang-orang yang pernah menggunakan pinjol-pinjol ini. Dan sampai saat ini ada yang sudah telat bayar 1 hari, telat bayar 1 bulan, telat bayar 1 tahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun. Ada yang tidak pernah dikunjungi oleh DC lapangan. Jadi buat teman-teman yang penasaran, baiknya disimak sampai selesai agar kalian mungkin tahu dan tidak bertanya lagi pinjol-pinjol mana saja yang tidak ada DC lapangannya, karena fakta ternyata ketakutan terbesar nasabah-nasabah yang gagal bayar di pinjol itu adalah takut didatangi DC lapangan. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai saat ini masih selalu setia mensupport channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya publikasikan hampir setiap harinya. Saya doakan semoga kalian diberi kesehatan, diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang saat ini sudah terlanjur gagal bayar di pinjol, saya ucapkan selamat, karena ternyata setelah gagal bayar di pinjol itu hidup kalian insya Allah akan lebih baik dibandingkan dengan kalian yang terus-terusan saat ini masih merawat pinjaman online, masih setia membayar utang pinjol, dan endingnya sekuat tenaga kalian mempertahankan pinjol kalian, maka pasti akan gagal bayar dan kalian akan menyesal kenapa tidak gagal bayar di awal-awal ketika baru memiliki satu utang pinjol saja. Itu banyak terjadi oleh nasabah-nasabah yang menyesal setelah merawat pinjol. Ada yang terjebak gali lubang tutup lubang, berusaha mempertahankan bayar utang pinjol dengan membuat hutang baru untuk membayar hutang yang lama. Nah, ini tidak akan pernah selesai. Jadi jangan sampai kalian membayar hutang di pinjol dengan cara membuat hutang baru, dengan cara gali lubang tutup lubang, dengan cara menjual aset atau menjual apapun yang kalian miliki. Itu tidak perlu dilakukan. Tidak mampu bayar, gagal bayar adalah solusi yang paling simple, yang paling efektif, yang paling mudah bisa kalian lakukan sendiri, bisa kalian gagal bayar secara mandiri. Tidak perlu mendengar kata orang, tidak perlu malu, tidak perlu kalian takut yang berlebihan karena fakta. Daripada kalian mengikuti rasa takut, rasa malu, endingnya tetap kalian akan hancur-hancuran dan dimiskinkan oleh pinjaman online tersebut. Oke, ada pinjol legal OJK. Kita tahu sampai saat ini masih tercatat ada kurang lebih sekitar 97 pinjol legal OJK yang terdaftar dan berizin. Dan pinjol mana saja yang tidak ada DC lapangannya ini masih dipertanyakan oleh banyak-banyak nasabah yang ketakutan ketika tidak mampu bayar dan takut didatangi DC lapangan. Padahal yang seharusnya kalian pahami itu ini adalah pinjol, pinjaman online, di mana pinjaman online itu segala proses dilakukan secara online, di mana ketika kita mengajukan pinjaman secara online, memasukkan data-data secara online, pencairannya juga secara online, ditransfer, tidak ada survei dulu ya. Ingat, pinjol itu tidak ada survei dulu ke rumah, langsung ketika ada nasabah meminjam uang di pinjol langsung dicairkan via transfer. Jadi tidak ada pertemuan tatap muka. Jadi kalian kenapa takut didatangi DC lapangan? Padahal DC lapangan itu yang sering kita lihat di media sosial adalah DC lapangan leasing, yang mengambil kendaraan atau yang melakukan penagihan. Itu adalah DC leasing atau DC bank konvensional ya. Pinjol kita tahu mungkin ada juga yang ada DC lapangannya, tapi kan tidak semuanya ada, hanya beberapa saja, yang terutama untuk pay letter yang ada jaminan fidusianya. Jadi kalau misalkan yang pinjam uang secara tunai itu tidak semuanya didatangi, karena hanya beberapa pinjol saja yang ada DC lapangannya. Pastilah kalian tahu seperti Aku Laku, itu kan ada DC lapangannya. Ini fakta ya, saya sudah pernah mengalami. Lalu Kredipo Pay Letter, yang kredit barang di Kredipo, ada DC lapangannya. Lalu Home Credit Indonesia, kredit barang di Home Credit, ada DC lapangan kalau telat bayar didatangi. Yang lainnya dirumorkan, Tunaiku katanya dari Bank Amar, itu ada daerah Surabaya katanya ya. Lalu Kredit Pintar juga dirumorkan katanya ada DC lapangannya. Itu adalah sengaja disampaikan
oleh orang-orang yang ketakutan, orang-orang yang sengaja menakut-nakuti agar nasabah-nasabah tersebut panik dan akhirnya berusaha melakukan pembayaran dengan cara apapun sampai hancur-hancuran, sampai rela jadi budak pinjol dan endingnya tetap gagal bayar. Sudah sekuat tenaga membayarkan utang pinjol, setia sebelum jatuh tempo dibayarkan, tetap di akhirnya gagal bayar dan hancur-hancuran pula. Oke, ada banyak pinjol yang tidak ada DC lapangannya. Jadi kalian boleh simak baik-baik, akan saya sebutkan satu persatu ya. Ini tentunya sumbernya dari nasabah-nasabah yang pernah menggunakan pinjol ini dan tidak pernah dikunjungi oleh DC lapangan. Oke, yang pertama ini yang sering ditanyakan. Yang pertama ada kredit pintar. Nah, kredit pintar ini dirumorkan katanya ada DC lapangannya. Tapi ada juga nasabah yang telat bayar atau gagal bayar di kredit pintar, sudah telat bayar 1 bulan sampai 3 tahun tidak didatangi DC lapangan dari kredit pintar. Lalu ada Mowcash. Nah, Mowcash juga member dari Astra Group, tapi ketika nasabah yang gagal bayar di Mowcash tidak pernah dikunjungi oleh DC lapangan. Lalu ada KT Akilat juga tidak ada DC lapangannya. Lalu ada Modalku, tidak ada DC lapangannya. Selanjutnya ada Pinmas. Nah, Pinmas juga tidak ada DC lapangannya. Lalu Klik A2C, tidak ada DC lapangan. Ini yang saya sebutkan adalah pinjol legal yang resmi OJK ya, yang berizin. Jadi kalau yang ilegal itu kan kita tahu, nggak perlu ditanyakan lagi, ilegal nggak ada DC lapangan. Kalaupun ada itu kan ilegal, bisa dilaporkan ya. Selanjutnya ada Amanah pinjol legal OJK, tidak ada DC lapangannya. Lalu selanjutnya ada Pinjaman Go, tidak ada DC lapangannya. Koin P2P, tidak ada DC lapangannya. Ada Kami, tidak ada DC lapangannya. Esta Capital, tidak ada DC lapangannya. Kredit Pro, tidak ada DC lapangannya. Selanjutnya ada Rupiah Cepat, tidak ada DC lapangannya. Lalu Indodana ini dirumorkan katanya ada DC lapangan, tapi hanya katanya. Selanjutnya ada Julo, tidak ada DC lapangannya. Lalu ada Pinjamin, tidak ada DC lapangannya. Dana Rupiah, tidak ada DC lapangannya. OVO Financial, tidak ada DC lapangannya. Pinjam Modal, tidak ada DC lapangannya. Singa ID, tidak ada DC lapangannya. Lalu EasyCash, tidak ada DC lapangannya. Pinjam You, tidak ada DC lapangannya. Pin Plus, tidak ada DC lapangan. Lalu ada Uangmi, tidak ada DC lapangannya. Pinjam Duit, tidak ada DC lapangannya. Selanjutnya ada, sebentar banyak nih, Cash Cepat. Nah, Cash Cepat juga pinjol OJK, tidak ada DC lapangannya. Lalu ada Pinjam Gampang, tidak ada DC lapangannya. Lalu yang sering umum dipakai itu ada 360 Kredi, tidak ada DC lapangannya. Kredinesia, tidak ada DC lapangannya. Lalu Modal Rakyat, tidak ada DC lapangannya. Solusiku, tidak ada DC lapangannya. Selanjutnya ada Cairin, tidak ada DC lapangannya. Klik Kami, tidak ada DC lapangannya. Duha Syariah, tidak ada DC lapangannya. Selanjutnya Uku, tidak ada DC lapangannya. Ada Pundi, tidak ada DC lapangannya. Lentera Dana Nusantara, tidak ada DC lapangannya. Modal Nasional, tidak ada DC lapangannya. Lalu ada Komunal, tidak ada DC lapangannya. Ringan, tidak ada DC lapangannya. Selanjutnya ada iGrow, tidak ada DC lapangannya. Kredipes atau dari produk dari Kredipo, tidak ada DC lapangannya. Danain, tidak ada DC lapangannya. Indosaku, tidak ada DC lapangannya. Edupan, tidak ada DC lapangannya. Lalu Bantu Saku, tidak ada DC lapangannya. Dana Mijak, tidak ada DC lapangannya. Selanjutnya ada Modal, tidak ada DC lapangannya. Lalu ada Klik Cair, tidak ada DC lapangannya. Samir, tidak ada DC lapangannya. Uatas, tidak ada DC lapangannya. Asetku, nah kalau Asetku ini masih 50-50 karena saya pernah didatangi DC lapangan dari Asetku. Lalu yang lainnya apalagi nih, sudah kayaknya segitu deh, sudah. Tapi ini yang di atas dia yang ada yang nanyain Amarta tidak ada DC lapangannya, walaupun dirumorkan ada. Dompet Kilat, tidak ada DC lapangannya. Lalu mana lagi nih, banyak. Akseleran, tidak ada DC lapangannya.
Pohon Dana tidak ada DC lapangannya. Nah, itulah teman-teman pinjol-pinjol OJK yang tidak ada DC lapangan, tapi yang harus kalian pahami adalah pinjol legal OJK yang sudah jelas-jelas tidak ada DC lapangannya seperti pinjam duit, apalagi banyak ya. Tapi mereka mengaku-ngaku ada DC lapangan. Jadi ada oknum-oknum, entah itu DC pinjolnya atau oknum-oknum yang mengaku bahwa DC lapangan dari pinjam duit atau DC lapangan dari modal nasional kayak gitu. Itu mereka itu hanya mengaku-ngaku agar tercipta kepanikan. Itu tujuannya kan menakut-nakuti, tercipta kepanikan, dan setelah panik akhirnya diharapkan nasabah tersebut mencari dana talangan untuk melakukan pembayaran. Itu poinnya ya. Jadi kalian harus pahami ketika di kolom komentar atau di media sosial manapun melihat bahwa saya DC lapangan dari modal nasional atau saya DC lapangan dari Bantu Saku. Nah, itu adalah bohong. Semua itu hanya diciptakan untuk menakut-nakuti nasabah yang mungkin memiliki utang piutang di Klik Kami, di Bantu Saku, di Ada Kami. Itu sengaja diciptakan agar nasabah itu takut, dan akhirnya harapannya kalau takut akan melakukan pembayaran dengan cara apapun ya, karena panik tadi. Misalkan sampai membuat utang baru untuk membayar utang yang lama, gali lubang tutup lubang, meminjam ke temannya, meminjam uang ke saudaranya, meminjam uang ke tetangga, hilang rasa malu dengan alasan apapun meminjamnya, nanti sejam lagi akan saya kembalikan. Nah, setelah dibayarkan ke pinjol ternyata sejam kemudian saat diajukan pinjaman lagi tidak di ACC atau ditolak. Nah, disitulah timbul kesetresan luar biasa karena sudah janji pada orang tadi bahwa meminjam uangnya dikembalikan 1 jam kemudian dengan harapan setelah dilunasi pinjol tersebut akan mencairkan dana lagi, padahal setelah dilakukan peminjaman si pinjol tidak mencairkan dana. Itu banyak terjadi yang membuat masyarakat atau nasabah-nasabah pinjol itu stres ya. Makanya mereka sangat takut didatangi DC lapangan, dikirim foto yang orang-orang yang ada sedang di dalam rumah atau di depan rumah seolah-olah diperlihatkan seperti sedang menagih utang. Nah, akhirnya takut, pontang-panting nyari duit. Dikirim foto screenshot lokasi, titik lokasi di mana DC tersebut sedang ada di sekitar rumah Anda. Akhirnya panik padahal itu bohong. Lalu dikirim video-video di dalam mobil sedang berjalan, sedang menuju rumah Anda, padahal itu bohong. Banyak yang sampai panik. Semua itu adalah kebohongan dan pola-pola penagihan dari DC pinjol untuk tercipta kepanikan. Itu tujuannya DC pinjol itu melakukan agar nasabahnya takut. Dengan takut seperti itu pasti akan melakukan pembayaran. Itu poinnya. Jadi buat teman-teman gak usah panik lagi, mulai sekarang sudahlah. Tahun 2025 ini tidak usah mikirin lagi DC lapangan. Fokus saja dengan apa yang seharusnya kalian pikirkan sehari-hari. Fokus saja dengan apa yang seharusnya kalian perjuangkan. Apa yang saat ini kalian cita-citakan. Apakah satu hari ini kalian bisa mendapatkan uang untuk makan. Apakah hari ini kalian sudah mendapatkan rezeki yang lebih halal. Sehingga kalian tidak terus-terusan menggantungkan hidup dengan meminjam uang di pinjol. Ya, itu poinnya. Jadi teman-teman gak usah panik lagi. Mau DC lapangan datang 1 batalion, 1000 orang, mau membawa polisi, mau memproses ke jalur hukum, terserah. Kalian fokus saja dengan yang seharusnya kalian perjuangkan. Yang sudah punya keluarga, perjuangkan keluarga kalian. Perjuangkan hidup kalian, jangan terus-terusan memperjuangkan masa depan pinjol. Oke ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Dan buat kawan-kawan yang saat ini masih sangat takut, sangat panik, bingung harus seperti apa, segera kalian kembalikan semua permasalahan kalian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika kalian terus-terusan kembali ke jalan Allah, mengembalikan semuanya, perbaiki ibadah kalian, dan fokus dengan apa yang seharusnya kalian perjuangkan, insya Allah hidup kalian akan lebih baik dan Allah akan memberikan solusi. Allah akan memberikan jalan keluar atas segala permasalahan yang sedang kalian hadapi saat ini. Dan yang pasti kalian harus tetap semangat perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.